warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Promkes, pada kesempatan kali ini saya Nur Alifah dari unit PKLS RSD Madani Kota Pekanbaru dalam program Tanya Ahli. Kembali lagi bersama saya dengan narasumber kita Dr. Indri Wijayanti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Silakan dokter. Halo sahabat Promkes, saya Dr. Indri Wijayanti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saat ini bertugas di Rumah Sakit Daerah Madani Pekanbaru. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas peran rehabilitasi medis pada pasien kanker payudara. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peran rehabilitasi medis pada pasien dengan kaki diabetes. Yuk kita langsung tanyakan saja pada dokter. Apa yang dimaksud dengan kaki diabetes itu, dok? Ya, kaki diabetes adalah perubahan patologis atau kerusakan sebagai akibat komplikasi diabetes yang tidak terkontrol. Seperti apa saja kerusakan yang terjadi pada kaki diabetes, dok? Kerusakan yang terjadi antara lain yang kita sebut neuropati perifer. Jadi pada pasien dengan neuropati perifer terdapat 3 gangguan, antara lain gangguan sensorik, gangguan motorik, dan gangguan otonom. Gangguan sensorik yaitu gangguan rasa raba atau tekanan atau nyeri atau suhu. Jadi keluhan pasien dapat bermacam-macam, seperti kurang dapat merasakan saat menggunakan sandal, atau ada rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk pada telapak kakinya, atau terasa seperti berpasir, atau terasa seperti menginjak spons yang basah. Terasa dingin padahal tidak dingin pada saat disentuh atau dipegang. Neuropati perifer juga berupa gangguan motorik, yaitu gangguan otot-otot telapak kaki yang menjadi mengecil dan plantar fascia atau bantalan di telapak kaki kita menjadi menipis. Sedangkan sehari-hari kita tetap pakai kaki tersebut ya untuk berjalan menopang tubuh, maka terjadilah gangguan perubahan bentuk dari kaki, antara lain claw toes, dan dapat juga terbentuk kalus atau kulit yang menebal pada titik tumpu telapak kaki kita, yaitu antara jari pertama dan jari kedua dari kaki kita. Dan jika kalus ini terjadi infeksi tersebut yang disebut luka diabetes dapat mencapai tulang. Jika mencapai tulang, itu kita sebut osteomielitis. Inilah yang menjadi pertimbangan pada dokter bedah ortopedi atau bedah tulang untuk dilakukannya amputasi atau kaki tersebut dipotong. Dan bagaimana ya dok peran rehabilitasi medik untuk kaki diabetes ini, dok? Ya, peran rehabilitasi medik antara lain untuk gangguan sensoriknya, untuk mengurangi rasa yang sudah saya jelaskan tadi di atas, kita dapat menggunakan alat modalitas. Jadi modalitas antara lain yang dapat kita gunakan yaitu transcutaneous electrical nerve stimulation. Nah, ini pasien harus berkunjung ke rumah sakit ya, dan juga terdapat di rumah sakit kita, Rumah Sakit Daerah Madani. Dan untuk gangguan otonom, pasien dapat mengerjakan sendiri di rumah dengan cara merendam kaki dengan air hangat-hangat kuku selama 10-15 menit 2 kali sehari. Kemudian dikeringkan dengan handuk yang lembut dan dapat diberikan minyak, bisa minyak zaitun, baby oil, atau minyak body lotion, kecuali minyak gosok karena tidak boleh panas ya. Gosok ya? Ya. Kemudian juga disarankan memakai kaos kaki dengan karet longgar saat keluar rumah untuk menghindari kaki menjadi kering. Untuk gangguan motorik, pasien juga dapat melakukan sendiri di rumah. Sambil merendam kaki dengan air hangat-hangat kuku, pasien dapat melakukan senam kaki diabetes. Atau pada saat tiduran juga pasien dapat melakukan senam kaki diabetes ini. Kemudian pasien disarankan untuk menggunakan alas kaki yang sesuai. Alas kaki yang sesuai itu seperti apa ya, dok? Ya, alas kaki yang sesuai ini disebut sepatu diabetes.
Jadi sepatu ini dibuat oleh ahli sepatu atau ortotik prostetik berdasarkan resep dokter. Tujuannya untuk mengurangi tekanan pada telapak kaki, mengurangi gerakan, dan mengurangi gesekan sehingga mencegah terjadinya perubahan bentuk tadi. Jadi memudahkan kaki untuk berjalan, dan jika sudah terjadi perubahan bentuk pada kaki, maka sepatu diabetes bertujuan untuk mengakomodasi perubahan bentuk tersebut. Mengakomodasi ini maksudnya menstabilisasi dan menyokong perubahan bentuk atau deformitas pada kaki pasien diabetes. Sahabat Promkes, penasaran kan bagaimana senam kaki diabetes itu? Yuk, simak video berikut. Untuk gerakan yang pertama, angkat sedikit kaki dengan tumit tetap menumpu pada lantai. Kemudian, regangkan jari-jari kaki. Tahan selama 10 detik. Kemudian, rapatkan. Tahan kembali selama 10 detik. Ulangi sebanyak 10 kali. Tekuk, luruskan. Ulangi sebanyak 10 kali. Untuk gerakan berikutnya, luruskan kedua kaki, kiri dan kanan. Untuk gerakan selanjutnya, luruskan kedua kaki, kemudian putar kaki kali. Untuk gerakan terakhir, putar pergelangan kaki dimulai dari kaki kanan, kemudian putar ke arah luar sebanyak
Nah, sahabat Promkes, tadi kita sudah simak senam kaki diabetes. Silahkan dikerjakan 2 kali sehari sambil direndam dengan air hangat atau dengan di tempat tidur. Baiklah sahabat Promkes, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa kembali dalam program Tanya Ahli berikutnya. Jangan lupa follow Instagram @pkrs_madani, like, komen, dan share untuk mendapatkan informasi edukasi kesehatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.